Ya halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas anime Shingeki no Bahamut. Namun seperti biasa, jika saya salah mengatakan dalam suatu karakter maupun cerita silakan koreksi di kolom komentar. Oke langsung saja, berikut adalah seluruh alur cerita Shingeki no Bahamut versi Holonime. Anime ini berlatar di mana dewa dan iblis dan juga manusia tinggal. Sekitar 2000 tahun yang lalu, seekor naga raksasa bernama Bahamut muncul dari atas langit, yang menyebabkan dunia ini menjadi lautan api. Di saat semuanya telah kehilangan harapan, sang dewa Zeus mengubah dirinya sendiri menjadi kunci dewa. Sedangkan Raja Iblis bernama Satan juga mengubah dirinya menjadi kunci iblis. Dengan mengorbankan nyawa mereka berdua, Bahamut pun tersegel di sebuah tempat bernama Eibos. Namun setelah 2000 tahun kemudian, tepatnya di masa sekarang, keseimbangan dunia mulai diambang kehancuran lagi. Karena segel kunci dewa telah dicuri oleh seorang iblis bernama Amira. Amira yang polos dihasut oleh ras iblis bernama Martinet untuk mencuri kunci dewa di Tanah Suci. Martinet memanfaatkan kelebihannya seorang Amira untuk menyusup ke Tanah Suci dan merusak segel kunci, yang padahal tempat itu hanya bisa dilakukan oleh para dewa atau malaikat. Lalu pertanyaannya, mengapa Amira bisa melakukan hal tersebut padahal ia adalah iblis? Jadi jawabannya adalah karena Amira merupakan setengah iblis dan juga setengah dewa. Karena itulah penduduk dewa tidak menyadari bahwa Amira adalah iblis. Dan sedikit info, kunci dewa tersebut bukanlah sebuah benda, melainkan adalah sebuah jiwa yang kini telah menempel di dalam tubuhnya Amira. Sehingga Amira yang sekarang adalah pemegang segel kunci dewa. Namun akibat insiden pelariannya itu, Amira harus kehilangan satu sayapnya dan terjatuh ke bumi. Di dalam ingatannya yang samar-samar itu, Amira mengingat bahwa dirinya harus ke sebuah tempat yang bernama Helheim untuk menemukan ibunya. Kalung yang ia gunakan sekarang adalah kenang-kenangan dari ibunya dan juga sebagai kompas petunjuk untuk menemukan di mana ibunya berada. Penduduk malaikat pun menaruh harapan besar kepada salah satu penduduk mumi. Ia adalah Jana the Arch, sang kesatria Orlans yang dianggap penerus kesatria suci yang membawa kedamaian pada dunia ini. Ia juga mempunyai gelar dari ras malaikat, yaitu sang perawan suci. Asik. Balik lagi ke Amira. Setelah ia berjalan cukup jauh ke tengah kota, ia tidak sengaja mendengar percakapan seseorang di sebuah bir yang mengatakan mengetahui informasi cara menuju Helheim dengan cara jalan pintas. Orang itu bernama Favaro Leone, sang pemburu bayaran. Ia pun meminta Favaro untuk menunjukkan jalannya menuju Helheim. Favaro memberi persyaratan, jika ingin mendapatkan informasinya, wanita itu harus mencium Favaro terlebih dahulu. Namun tiba-tiba mereka diganggu oleh seorang buronan. Singkat cerita, buronan itu mengeluarkan monster besar, dan Amira melindungi Favaro dengan menampakkan identitas asli dirinya, yaitu dengan wujud iblisnya. Dan setelah Amira berhasil mengalahkan monster itu, ia menghampiri Favaro yang sedang pingsan. Dalam ingatan bawah sadarnya itu, Favaro melihat fenomena saat dunia menjadi lautan api akibat ulahnya Bahamut. Namun setelah ia sadar dari mimpi buruknya itu, terkejutnya ia melihat dirinya yang kini telah berubah menjadi iblis, disebabkan karena Amira telah mencium Favaro, sehingga Favaro pun menjalin kontrak sihir iblisnya dengan Amira. Amira mengatakan, untuk melepaskan kontraknya itu, Favaro harus menepati janjinya untuk mengiring Amira menuju ke negeri Helheim. Favaro sebagai tokoh utama di sini pun harus terseret dengan konfliknya Amira. Di samping itu pula, kini Favaro telah menjadi buronan akibat rumor tentang dirinya yang telah menjadi iblis. Di tempat yang berbeda, pasukan ibu kota kerajaan mendapat perintah dari ras malaikat bernama Mikael untuk mencari Amira. Ialah iblis bersayap satu yang telah mencuri kunci segel dewa. Untungnya mereka berhasil kabur dengan terjun ke bawah jambatan. Tetapi kalau milik Amira terjatuh di jambatan itu. Favaro pun mendapat informasi petunjuk menuju ke Helheim dari salah satu seorang dewa bernama Bakis, dengan cara menggunakan kapal di sebuah pelabuhan bernama Yasmen. Di tempat yang berbeda, seorang ksatria bernama Kaisar juga sedang menyusul Favaro untuk memburunya. Ia membawa temannya yang berwujud zombie bernama Rita. Dulunya Favaro dan Kaisar adalah teman yang sangat akrab. Saking akrabnya, ksatria bahkan memberi informasi tentang ayahnya. Sampai suatu ketika ayahnya menjalankan misi mengantar sebuah batu sihir. Saat menjalankan misinya itu, mereka dirampok dan ternyata perampok tersebut dipimpin oleh ayahnya Favaro. Namun naas, batu sihir itu memanggil seekor iblis yang menyebabkan sekumpulan perampok itu dibantai, termasuk ayahnya Favaro. Karena telah gagal melindungi batu sihir tersebut, akhirnya ayahnya Kaisar pun juga mati dengan dihukum gantung. Akibat insiden itu, status ksatria keluarganya pun dicabut. Singkat cerita, dalam perjalanan itu, Amira diculik oleh iblis bernama Azazil, dan ksatria juga ikut bersamanya karena berusaha melindungi Amira. Azazil adalah tangan kanannya Lucifer, pemimpin iblis saat ini. Alasannya menculik Amira adalah untuk mengamankan segel kunci dewa yang sekarang tertanam pada dirinya dan untuk menghidupkan kembali Raja Iblis Satan. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan para penduduk Tanah Suci sedang menahan segel dari Bahamut yang kini telah memunculkan tanda-tanda ancaman karena kunci dewa telah terlepas.
Maka dari itulah mereka berharap Janna mendapatkan kunci dewa itu kembali, yaitu dengan melindungi Amira. Lalu tidak lama, Favaro dan Rita menyusul ke markasnya Azazel. Singkat cerita, Favaro berhasil menyelamatkan mereka, lalu mereka pun melarikan diri. Dan mereka pun dibantu oleh ribuan pasukan dari ibu kota kerajaan yang digaris depannya oleh Janna the Arch, lalu menghujani iblis itu dengan bola api. Lalu Amira, Favaro, Kaisar, dan Rita pun dibawa dan dijatuhi hukuman mati. Di tengah acara itu muncullah 3 malaikat yang salah satunya adalah Mikael. Lalu para malaikat itu mengatakan, meski hanya setengah iblis, para malaikat tidak memungkinkan untuk membawa Amira ke Bahtara karena status iblisnya. Untuk itu, kerajaan ibu kota pun dipinta untuk menjaga Amira, untuk mencegah kelahirannya Bahamut dan mengamuk untuk yang kedua kalinya. Tidak lama setelah itu, pada malam harinya, Azazel dan pasukannya pun datang menyerang kembali ke kerajaan untuk mengambil paksa Amira lagi. Di dalam insiden itu, Favaro dan Ksatria mengetahui fakta yang mengejutkan, bahwa dalang dibalik terbunuhnya ayah Favaro adalah ulahnya Azazel, dan dia adalah iblis yang dimaksud itu saat penyerangan waktu itu. Termasuk kematiannya ayah Kaisar juga merupakan bagian dari rencananya. Favaro dan Kaisar pun bekerja sama melawan Azazel, tetapi mereka kewalahan. Dengan dibantu Janna, mereka pun berhasil mengalahkan Azazel dan mendorong mundur pasukannya Azazel. Scene berpindah, kini Kaisar pun telah mendapatkan gelar kesatrianya lagi secara resmi. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Azazel dikhianati oleh iblis lain bernama Beelzebub. Amira bertemu dengan seseorang yang mengaku ayahnya Amira. Ia adalah kesatria kerajaan yang bernama Lavale. Lavale juga mempunyai kalung yang sama dengan Amira. Hal itu semakin menguatkan perasaan Amira bahwa Lavale adalah ayahnya. Namun Lavale ternyata bukanlah ayahnya dan ia memberikan fakta mengejutkan, bahwa dulu ia pernah mengabdikan dirinya kepada seorang malaikat bernama Nicole, dan orang itu adalah ibunya Amira. Karena Nicole seorang malaikat yang menjalin hubungan terlarang dengan iblis, akhirnya Nicole pun diusir untuk kembali ke surga. Lalu ayahnya Amira mengambil paksa Amira untuk dibawa ke dunia iblis dan dibesarkan di sana. Ayahnya itu adalah Beelzebub. Nicole pun tanpa pikir panjang menyusul Amira dan menitipkan kalung itu pada Lavale. Dan sampai saat ini pun Nicole masih belum kembali. Singkat cerita, setelah menggabungkan kalung itu, Lavale pun mengatakan posisi ibu Amira, yaitu di lembah iblis bernama Prudesia. Favaro, Kaisar, dan Amira pun pergi menuju tempat itu. Di tempat yang berbeda, Janna telah dituduh telah membunuh salah satu rekannya dan juga ingin membunuh sang raja. Raja yang ketakutan pun menjatuhi hukuman mati kepada Janna. Di saat proses eksekusinya itu, seorang iblis misterius bernama Martinet menghampirinya dan menawarinya untuk meminum sesuatu. Walau awalnya ia sempat menolak, namun Janna yang sedang putus asa pun memilih untuk meminumnya. Lalu ia pun berubah menjadi wujud iblis dan tubuhnya dikendalikan secara penuh oleh jiwa iblisnya itu. Scene berpindah, Amira dan kawan-kawan telah sampai di tempat yang dituju. Bukannya Prudesia, tak disangka-sangka mereka malah sampai ke Helheim. Dan Amira pun bertemu dengan seseorang yang ia panggil guru. Orang itu adalah Martinet. Ternyata selama ini Martinet telah menipu Amira. Sejak kecil otaknya telah dicuci dan dimanfaatkan oleh Martinet, termasuk mencuri kunci dewa. Amira mengira dengan mencuri kunci dewa ia akan bisa bertemu dengan ibunya lagi. Namun itu hanyalah akal-akalannya Martinet untuk bisa membangkitkan Bahamut sekali lagi. Dan kalung yang dikenakannya Amira hanyalah kalung palsu yang diciptakan Martinet untuk memberi ingatan palsu pada Amira. Namun alhamdulillah di tempat itu ia berhasil bertemu dengan ibunya, walau hanya sebentar dan lenyap. Amira yang sangat marah pun meledakkan aura kemarahannya. Amira pun jatuh ke tangan Beelzebub. Dalam kericuhan itu, Janna juga datang membantu ras iblis. Mikael datang menyadarkannya dengan sebuah pil, namun ia harus lenyap akibat terkena tusukannya Janna. Janna yang sudah sadar pun tak kuasa menahan tangisnya. Lavale sangat menikmati proses bangkitnya Bahamut tersebut. Ternyata Lavale adalah dalang dibalik semua ini. Ia adalah Martinet yang sedang menyamar menjadi Lavale dan mengiring Amira untuk sampai ke tempat ini. Martinet menghasut semua para dewa, iblis, dan juga manusia demi membangkitkan Bahamut. Lalu Bahamut pun bangkit. Setelah kebangkitannya, Bahamut langsung melancarkan serangannya. Akan tetapi mengarah ke Beelzebub yang membuat tubuhnya terbelah menjadi 2 bagian. Lalu Azazel pun membalaskan dendamnya dengan memberikan serangan terakhirnya pada Beelzebub karena pengkhianatannya Beelzebub kepada dirinya. Singkat cerita, Favaro berhasil mengalahkan Lavale dan dilanjutkan menyerang Bahamut tepat di bagian vitalnya, yaitu di dahinya yang terlihat mengeluarkan cahaya. Sebelum lenyapnya Bahamut tersebut, Amira muncul dari bola mata Bahamut itu dan memberi salam perpisahan pada Favaro. Lalu Bahamut itu pun lenyap beserta dengan lenyapnya Amira di dalam tubuhnya itu. Nah, itulah seluruh alur cerita Shingeki no Bahamut versi Holonime. Tinggalkan jejak kalian dengan like dan komen sebagai bukti bahwa kalian pernah hidup dan di sini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.